Raden Ajeng Kartini. Namamu tertulis indah dalam banyak narasi. Namamu abadi meski tubuhmu telah membumi. Engkau telah menginspirasi para perempuan di negeri ini untuk meraih cita dan mimpi. Seperti katamu, teruslah bermimpi, teruslah bermimpi. Bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Sosok R.A. Kartini merupakan wanita yang memiliki kecerdasan dan keberanian. Beliau adalah pahlawan nasional yang berjuang membela hak-hak kaum perempuan. Sosok Kartini yang lain adalah pejuang kesetaraan yang tidak membedakan hak dasar di dalam berperan untuk berkontribusi antara laki-laki dan perempuan. Namun dengan tetap mengedepankan bahwa fitrah laki-laki dan fitrah perempuan adalah perbedaan yang untuk mendukung kesetaraan. Jadi walaupun berbeda, namun sama-sama mempunyai fitrah untuk mendukung kesetaraan itu. Sosok yang melegendaris, jadi dia merupakan pejuang wanita yang memperjuangkan bagaimana agar para perempuan juga memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Dalam hal ini kesetaraan gender cuman tentunya kesetaraan yang tidak bertentangan dengan akidah-akidah agama manapun. Beliau seorang perempuan yang sangat luar biasa, meskipun di zaman itu masih dengan segala keterbatasan, termasuk keterbatasan dalam hak-hak perempuan. Beliau ingin keluar dari zona itu dengan melakukan jika orang lain bisa, mengapa saya tidak? Seorang pelopor pribumi melalui pemikirannya yang diterbitkan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, di mana seorang sosok Kartini itu adalah merupakan seorang perempuan yang sangat pintar. Kalau bagi saya yang menginspirasi banget dari Kartini adalah yang pastinya tentang semangat untuk meraih mimpi meskipun dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Meskipun seorang perempuan, tapi kita juga pasti bisa. Kita juga pasti bisa meraih apa-apa yang sebenarnya bisa kita raih. Sekarang saya tidak pernah ragu lagi untuk bisa lebih kepada di publik. Artinya seperti yang real sekarang. Saya dan tim membuka yayasan Sayangi Sesama dan punya sayap, yaitu komunitas Sayangi Sesama yang banyak membantu kaum duafa, yatim dan lansia di Kabupaten Tabalong, terutama juga untuk pasien duafa yang berpenyakit berat. Apapun yang terjadi, beliau tetap memperjuangkannya dengan cara yang santun dan tidak harus beliau dengan cara yang frontal, artinya tetap santun meskipun dengan orang yang mungkin menentang perjuangan beliau. Menginspirasi kita agar tetap berkarya dan berinovasi dalam berbagai bidang agar dapat memberikan manfaat besar bagi keluarga, bangsa, dan negara. Kita belajar baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dalam pendidikan yang sama, di mana antara laki-laki dengan perempuan kita sama-sama mempunyai hak pendidikan. Sosok Kartini di zaman sekarang itu sangat banyak. Salah satunya adalah para guru, dosen, terutama yang seorang sosok perempuan atau wanita. Beliau selain mendidik generasi muda, mendidik anak bangsa, ibu-ibu guru kita ini kan rata-rata udah menikah, dia punya keluarga, punya kewajiban sebagai seorang istri, kemudian punya kewajiban untuk anaknya,
mencari nafkah, tapi juga harus mendidik atau mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, menurut saya itu adalah sosok-sosok Kartini di era sekarang. Sosok Kartini ini dari dulu, sekarang, dan yang akan datang sejatinya adalah ibu saya sendiri. Beliau adalah inspirator saya, beliau inspirasi saya, dan kebetulan juga beliau itu bernama Kartini. Jadi ibu saya itu bernama Kartini Iman ya. Beliau juga berhikmat di dunia pendidikan. Beliau juga seorang guru, dan kebetulan juga beliau lahir di 21 April. Contohnya seperti Ibu Sri Mulyani yang beliau sampai ke tingkat internasional gitu. Namanya harum sampai ke tingkat internasional dan diakui oleh dunia. Sosok R.A. Kartini masa kini yaitu Susi Puji Astuti. Beliau adalah sosok wanita yang menginspirasi banyak orang, dan beliau adalah seorang pengusaha sukses walaupun beliau hanya lulusan SMP. Sosok seorang Kartini di masa kini adalah seorang ibu, di mana seorang ibu akan memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya, terutama anak-anak perempuan, tidak membedakan pendidikannya dengan pendidikan anak laki-laki, di mana banyak sekali anak-anak perempuan yang saat ini berhasil. Kita sebagai perempuan jangan pernah menyerah. Raih mimpi kita, jangan takut bermimpi tinggi, karena yang selalu kita ingat biasanya adalah bermimpilah setinggi langit, bermimpilah, karena walaupun kita terjatuh masih di antara bintang. Jadi meskipun kita perempuan, meskipun kita dengan segala keterbatasan, jangan pernah menyerah untuk meraih mimpi-mimpi kita, membahagiakan orang tua kita, membuat kontribusi-kontribusi nyata untuk di lingkungan kita. Jangan ragu, dan jangan ragu untuk berkontribusi dalam kebaikan. Artinya, namun tetap dengan bangga dengan fitrah yang kita punya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, itu tetap fitrah yang kita banggakan. Walaupun begitu, kita tetap bisa berkontribusi dalam hal kebaikan. Gue berharap kita semua berjuang bersama-sama. Jadi kita memang tidak akan bisa berjuang sendiri. Untuk perempuan khususnya memang lebih banyak belajar untuk bisa berjuang seperti Kartini tadi, terutama dari niat dulu. Kemudian dari niat dia berjuang dengan kegigihannya, dengan kesabarannya, dan tetap dengan kesantunannya, dan tetap juga dengan artinya tidak menyalahi aturan-aturan dalam peraturan agama manapun gitu. Pesan saya untuk perempuan Indonesia di Hari Kartini yaitu perempuan Indonesia haruslah tangguh dan menjadi Kartini modern untuk melakukan usaha yang sejajar dengan laki-laki. Perempuan fokusnya berkarya, apapun perannya harus selalu mampu dan bisa membanggakan yaitu karya seninya. Pesan saya kepada perempuan Indonesia, sebagai perempuan kita tidak boleh minder terhadap pihak laki-laki selama kita mampu bersaing dengan laki-laki.